slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Inspiratif dan mudah dipahami. Sangat menarik, terus interaktif juga. Sangat membantu bagi mahasiswa. Menarik, interaktif. Edukatif, sangat bermanfaat. Satu kata untuk PTP. Mantap lah. Keren banget. Teman jangan lupa subscribe. Tetap semangat. PP Poltek Bang Jayapura keren, mantap, maju terus dan terus berkarya. Mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada, jangan lupa nonton ya video dari PTP. Untuk mahasiswa-mahasiswi jangan lupa nonton ya, oke? Halo Sobat Penerbangan, selamat datang di podcast Mengembang Teknologi Pembelajaran Politeknik Penerbangan Jayapura. Bersama saya Mercy dan saya Marisa. Dalam episode ini kita akan membahas tentang Linggurus Group Part 1, di mana episode ini akan membahas tentang 4 segmen, yaitu filosofi dasar, regulasi nasional dan internasional, kategori, serta klasifikasi yang termasuk dalam DG. Kali ini kita ditemani oleh instruktur DG. Bang, perkenalkan diri buat kita orang. Oke. Nama saya Ririn. Sekarang ada di bidang Penjaskud dan PKP. Jadi saya panggil Bang aja ya, Bang? Iya, boleh. Izin Bang, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apa sih yang dimaksud dengan DG itu, Bang? Jadi DG itu atau kita kenal dengan dangerous good itu kalau dibahasakan itu adalah barang berbahaya, ya. Barang berbahaya itu kiranya terdiri atas 3, ya. Ada yang penanganan barang berbahaya melalui darat, laut, dan udara. Nah, di kita ini khususnya untuk penanganan barang berbahaya yang ada di bidang udara, khususnya transportasi yang menggunakan pesawat, baik itu pesawat komersil ataupun pesawat kargo. Oke, Bang. Untuk filosofi dasarnya tentang pengangkutan DG, Bang? Ya, jadi untuk filosofi dasarnya itu, jadi kita pertama untuk definisinya sendiri itu, kalau di bahasa Inggris, dangerous goods are article or substances which are capable of posing a significant risk to health, environment, or to property. Ya. Panjang ya, iya, Wah. Yang artinya, dangerous good itu adalah bahan atau zat, ya, yang dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, lingkungan, ataupun harta benda atau harta milik ketika diangkut dengan pesawat udara. Itu terdiri dari bahan-bahan kimia yang berupa zat, baik itu padat, cair, ataupun gas. Seperti itu. Boleh kasih contoh nggak dari yang seperti yang rinci seperti yang gampang lah biar kita bisa tahu? Ya, contohnya begini ya. Jadi barang berbahaya itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pernah membeli sabun? Ya, Nah, di belakang sabun itu ada komposisi, entah itu dia aluminium sulfat, sodium bikarbonat. Nah, itu termasuk barang berbahaya. Cuma dalam dangerous good ketika dia jadi produk, nah, itu kandungan bahan kimianya masih kecil sehingga aman. Jadi sabun itu bisa dibawa ya, Bang? Ya bisa. Contohnya lagi minyak tanah atau bahan bakar itu yang kita gunakan setiap hari. Mungkin menggunakan kendaraan baik itu motor ataupun mobil, kita menggunakan juga bahan bakar cair yang jenisnya mungkin bensin ataupun solar. Regulasi dangerous good apa-apa aja, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Nah, begini. Untuk regulasi dangerous good itu ada 2, ya.
Pertama untuk peraturan internasional ataupun peraturan nasional. Nah di Papua ini ada peraturan Perda. Jadi masing-masing itu ya sesuai dengan peraturan dengan daerah masing-masing atau wilayah masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan dengan peraturan yang ada di internasional, sedangkan di nasional juga dibatasi oleh peraturan itu. Contohnya untuk internasional ada di aneks 18 dan IATA ya. Di bawahnya itu ada DGR. Itu per edisi, nanti tiap tahun atau annual itu akan diperbarui tiap Dangerous Goods Regulation-nya. Nah, untuk di aturan nasional kita ada PM 80 tahun 2017, ada PM 89 tahun 2016. Nah, serta masih banyak yang lain. Oke deh, sekarang kita masuk ke segmen 3 yaitu tentang penanganan DG. Terus apa sih yang termasuk dalam kategori dalam DG? Kategori barang berbahaya itu dilihat pertama di sini ada pengelompokan ya. Kelompok A ini barang berbahaya yang bisa diangkut melalui pesawat komersil ataupun pesawat kargo. Kelompok B hanya menggunakan pesawat kargo, boleh diangkut tapi hanya dengan pesawat kargo. Nah, kelompok C ini tidak boleh diangkut baik itu menggunakan pesawat komersil ataupun pesawat kargo. Nah, di kargo ini ada kargo umum atau general cargo serta special cargo ya atau kargo khusus. Nah, di situ nanti dibagi lagi ya. Kalau kargo umum itu biasanya membawa barang rumah tangga, barang-barang sembako atau itu yang tetap membutuhkan penanganan khusus yaitu untuk menjamin keselamatan di pesawat. Nah, kargo khusus ini ada contohnya di smelling goods atau barang yang berbau tajam. Contohnya bawa durian ya. Durian itu jadi durian itu bukan dangerous good ya. Dangerous good itu ya barang-barang kimia lainnya. Tapi dangerous good itu contohnya kayak durian itu tidak termasuk dalam dangerous good. Ya, karena tapi dia dibatasi atau dilarang untuk naik ke pesawat karena dia memiliki bau yang apa namanya? Tajam atau menyengat. Iya. Kemudian ada perishable goods. Perishable goods ini contohnya sayuran, buah-buahan itu yang cepat busuk. Ya, kemudian ada live animal. Live animal ini contohnya kita membawa binatang atau hewan baik itu burung, ikan ya, itu untuk yang live animal. Kemudian ada valuable goods. Valuable goods itu contohnya barang yang berharga, bawa emas, bawa kalung atau apa, ya seperti itu. Terus Dai mau tanya nih, bagaimana caranya kita kayak orang awam ini menentukan bahwa ini barang-barang diizinkan untuk dibawa di pesawat atau ini barang-barang yang kategori tidak boleh dibawa? Itu bagaimana? Jadi begini, untuk penumpang itu biasanya sih awam ya, tidak tahu. Baiknya dia sebelum berangkat dia harus searching atau googling ya barang-barang apa yang boleh naik ke pesawat, karena untuk udara ini berbeda dengan pengangkutan yang ada di darat ataupun di laut. Karena kalau di udara itu penanganannya lebih spesifik karena dia berada di ketinggian. Ya, di ketinggian ini ada perbedaan tekanan udara. Itulah yang membuat adanya penanganan yang secara khusus. Beda kalau kita di darat dengan suhu yang segini. Nah, jadi penanganannya bisa ya normal lah. Oh, baik Bang. Kita mau nanya lagi nih Bang, penasaran kalau misalnya kayak korek api, gas, parfum, banyak yang bilang kan jangan kamu bawa, nanti bakal diambil sama petugas. Nah, kira-kira itu masuk dalam kelompok kategori berapa Bang? Nah, terus itu benar-benar bisa dibawa, ada ukurannya atau gimana Bang? Iya, untuk korek gas sendiri ya. Jadi kalau korek gas itu bisa dibawa ya. Dia ada di tabel 23A ya, tentang provision for passenger and crew.
barang bawaan penumpang dan kru. Di situ diatur korek yang boleh dibawa itu adalah korek yang nyalanya merah, bukan biru ya, dan bukan strike anywhere. Jadi yang dilarang itu korek yang nyalanya berwarna biru dan strike anywhere. Kalau korek koboi itu kita gosok di badan ini dia menyala, itu strike anywhere. Baik. Kemudian Bang, kita masuk lagi ke klasifikasi nih, kelas Digi. Abang bisa jelaskan tentang kelas Digi buat kami? Ya, jadi kalau untuk kelas Digi itu banyak ya. Untuk secara garis besar itu ada 9 kelas. Yang pertama itu eksplosif, kemudian 2 itu gas, kelas 3 itu flammable liquid, kelas 4 flammable solid, kelas 5 itu oxidizing substance and organic peroxide, kelas 6 itu toxic and infectious substance, kelas 7 itu radioaktif material, kelas 8 korosif, kelas 9 itu adalah miscellaneous atau barang berbahaya lainnya. Nah, di kelas 1 ini dibagi atas 6 divisi. Divisi itu contohnya begini. Kelas 1.1 berarti kelas 1 divisi 1 itu ada 6 divisi. Dari kelas 1 divisi 1 sampai kelas 1 divisi 6. Untuk kelas 1 ini contohnya kita bawa TNT, dinamit, granat, petasan, bom ya, bahan-bahan yang atau zat yang menimbulkan ledakan atau bahan yang menimbulkan ledakan. Di kelas 2, nanti kalau mau potong-potong aja ya. Nah, di kelas 2 ini ada 3 divisi ya. Ada flammable gas, ada non flammable gas, ada toxic gas. Nah, di flammable gas ini contohnya yang bersifat aerosol, yang gas yang mudah terbakar ya. Ada LPG atau apa yang menimbulkan kebakaran. Nah, yang kedua ini divisi 2 ini ada non flammable gas. Gas yang tidak mudah terbakar. Contohnya nitrogen atau tabung oksigen itu ya. Bukan tidak bisa terbakar, dia terbakar tapi tidak mudah ya. Nah, di kelas 3 ini ada toxic gas. Gas yang menimbulkan racun ya, racun gitu ya. Nah, ada lagi kemudian di kelas 3 ada flammable liquid. Flammable liquid itu cairan yang mudah terbakar. Ya, di situ tadi ada aftur, ada bensin, solar, minyak tanah, ya sejenis itu. Bahan bakar cair yang mudah terbakar. Nah, di kelas 4 ini ada flammable solid atau bahan padat yang mudah terbakar. Ya, contohnya ada fosfor seperti itu, kemudian ada kalsium karbid. Kalsium karbid itu masuk di kelas 4 divisi 3 ya. Dangerous when wet, ketika dia basah dia akan menimbulkan ledakan. Seperti itu. Kemudian di kelas 5 ada oxidizing substance and organic peroxide. Dia oxidizer jenis ini. Contohnya di sini ada kalium seperti itu. Nah, kemudian ada natrium itu, kemudian ada peroksida organik. Kemudian di kelas 6 ada toxic and infectious substance. Toxic ini adalah yang beracun ya. Nah, untuk yang di 6 divisi 2 itu adalah infectious substance atau yang bisa menyebabkan infeksi. Contohnya di kelas 6 yang toxic. Toxic itu contohnya ada cyanida ya. Contohnya yang banyak kasus seperti itu ya. Ada cyanida, ada arsenik ya. Kemudian obat-obatan terlarang itu masuk di kelas 6 divisi 1 atau toksik beracun ya. Kemudian di kelas 6 divisi 2 ini yang infeksi ya. Berinfeksi ini contohnya ada bakteri, ada virus, nah itu masuk di kelas 6 divisi 2. Sambil tanya ya,
Kalau mau tanya saja. Nah, di kelas 6 divisi 2 ini contohnya tadi infectious substance, ada virus dan bakteri, contohnya rabies. Kemudian ada flu burung, flu ayam, flu sapi. Ya, itu yang masuk di kelas 6 divisi 2 atau infectious substance. Nah, di kelas 7 ini ada kelas radioaktif. Radioaktif ini dibagi atas 3 kategori. Kategori 1, 2, dan 3. Nah, pernah di ronsen? Pernah. Nah, itu ronsen menggunakan alat yang mengandung sinar radiasi kan? Nah, radiasi itu yang masuk di kategori kelas 7 tadi. Bahayanya dia karena ada menimbulkan radiasi. Ya, radiasi dari barang tersebut. Makanya kalau ronsen itu dia 6 bulan. Atau pernah ronsen tiap hari? Tidak. Jadi minimal itu ronsen itu 6 bulan baru bisa dilakukan lagi untuk ronsennya. Nah, kalau di bandara itu contohnya yang umum aja ya, yang kira-kira dapat dimengerti. Nah, di umum ini ada X-ray. X-ray di ketika kita melalui, kalau di bandara ada namanya SCP, security checkpoint. Di situ ada X-ray. Dimasukkanlah barang yang kelihatan isi di dalam tas atau koper atau barang bawaan penumpang itu, ya. Itu menggunakan sinar X juga. Jadi untuk melihat tanpa membuka. Nah, ketika dia ragu dengan isinya, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan. Nah, yang 2 terakhir ada kelas 8 itu korosif. Contohnya zat yang menyebabkan korosi atau karat, ya. Contohnya air aki seperti itu. Kelas 9 ini ada miscellaneous atau barang berbahaya yang tidak termasuk dalam kelas lainnya. Contohnya di sini ada magnet, ada baterai, kemudian ada human remain atau jenazah. Nah, itu masuk di kelas 9. Wah, luar biasa ya ilmunya hari ini. Terima kasih ya untuk Daeng yang sudah berbagi ilmu di podcast kita kali ini. Sekian dari podcast kami. Terima kasih kepada narasumber kami yang sangat inovatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pro prestasi, torang bisa, torang basudara. Halo Sobat Penerbangan, selamat datang kembali di podcast Pengembang Teknologi Pembelajaran Poltek Bank Jayapura. Dalam episode 1 yang lalu, telah dibahas tentang filosofi dasar, regulasi, kategori, serta klasifikasi DIGI. Nah, di episode 2, kita akan membahas kembali tentang barang berbahaya, yaitu hidden DIGI, state and operational variation, list of dangers, serta mixer and solution. Untuk itu, kami sudah ditemani oleh narasumber yang merupakan ahli di bidang ini. Bang Ririn, selamat datang kembali. Terima kasih sudah bergabung. Kembali di episode 2. Ini episode 2 ya? Iya. Saya harap para penonton dapat mengambil tiap poin-poinnya dari tiap pembelajaran yang kita berikan. Nah, Bang, kita langsung ke segmen 1 ya, Boleh. Bang. Pada saat pengiriman DIGI, ada tidak yang isi dan daftar pengirimannya tidak sesuai? Untuk kasusnya itu ada pengiriman DIGI yang dimana dokumen dan isinya ini atau barang yang berbahaya dikirim ini tidak sesuai. Nah, itu masuk di dalam kategori hidden dangerous good. Ya, jadi hidden dangerous good ini adalah suatu barang berbahaya yang tersembunyi, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya kalau di pesawat itu ada namanya automobile parts atau peralatan pada pesawat.
seperti kunci-kunci atau alat perkakas yang digunakan untuk memperbaiki pesawat. Nah, itu juga masuk di dalam kategori hidden dangerous good. Nah, seperti ada contoh lain lagi, ada oksigen atau tabung oksigen, di mana itu terrakit di dalam pesawat yang kita gunakan pada saat keadaan darurat. Itu juga masuk di dalam hidden dangerous good atau barang berbahaya yang tersembunyi seperti itu. Oke. Baik Bang, ini jelas ya, jadi kita masuk ke segmen 2, state of variation. Berikut nih Bang, apakah tiap negara itu punya peraturan atau regulasi yang berbeda-beda? Nah, misalnya ada perbedaan, bagaimana pengaplikasiannya dalam penanganan DG? Nah, tentunya tiap negara itu punya peraturan yang berbeda-beda dong ya. Jadi tiap negara itu tidak mesti sama. Ada negara yang memang dalam kaitannya dalam penanganan atau pengiriman barang berbahaya itu, ada yang menurut mereka perlu penanganan khusus, ada yang tidak. Misal di Indonesia itu ada satu barang memang yang dianggap berbahaya sehingga dia membutuhkan untuk diklasifikasikan. Karena di kelas dangerous good itu ada 9. Nah, kalau ada satu barang yang contohnya dia harus ditambahkan menjadi kelas ke-10, nah itu tergantung dari negaranya. Nah, berikut juga kalau ada barang yang memang dianggap berbahaya, nah itu bisa diatur untuk maksimumnya. Contoh di negara lain itu bawa peluru ya atau amunisi itu bisa 5 kilo. Karena menurut standar dari Dangerous Good Regulation itu bisa membawa amunisi itu 5 kilo. Nah, di Indonesia itu dibatasi untuk membawa amunisi atau peluru itu hanya 100 butir per penumpang. Jadi bukan kilo yang dijelaskan di situ. Harus bawa 5 kilo, tapi 100 butir per penumpang. Ya, seperti itu. Bang, operator variation sendiri itu apa sih? Maskapai atau apa? Namanya sendiri kan operator, berarti sesuatu yang mengoperasikan ya, baik itu orang ataupun dari unit ya. Unit itu, nah di sini kaitannya itu adalah maskapai atau badan usaha angkutan udara, kita kenal ya, badan usaha angkutan udara yang kita kenal dengan maskapai. Maskapai itulah yang ya ada beberapa maskapai, contoh di Indonesia ada Garuda, ada Lion, ada Batik, ya itu masuk di state variation. Nah itu mereka juga dalam penanganannya itu diatur di operator variation, ya. Kalau tadi negara ada di state variation, di maskapai itu ada operator variations. Nah itu jika mereka ada regulasi atau penambahan khusus bagi maskapai dia akan menambahkan peraturan itu untuk apa namanya ya. Jadi mereka akan menambahkan peraturan khusus yang akan dimasukkan di IATA DGR yang di buku tebal ini ya. Nah, contohnya kalau di Indonesia yang terdaftar di anggota IATA itu adalah Garuda Indonesia. Sehingga barang yang membutuhkan penanganan khusus mereka akan masukkan sebagai penanganan tambahan seperti itu. Ya Bang, untuk referensinya kita bisa lihat di mana Bang? Untuk referensi itu ada di DGR atau Dangerous Good Regulation 2.8 atau 2.8 itu membahas tentang State and Operator Variation. Gitu Bang. Ada lagi Bang, meskipun kita sudah mengikuti peraturan internasional, kita tetap perlu memeriksa apakah negara yang kita kunjungi ini perlu peraturan tambahan atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk pengiriman barang, kita kalau khususnya ke negara berarti kita melihat di state variation-nya. Negara yang kita tuju itu apakah ada peraturan atau tambahan penanganan khusus untuk barang berbahaya tersebut. Nah, takutnya kita akan menyalahi aturan jika tidak sesuai dengan yang mereka sudah tentukan sebelumnya.
Ada contohnya bang, misalnya negara apa gitu dia nggak boleh masukin, tapi negara yang ini boleh gitu. Ada bang? Ya, itu kita bisa lihat di state variation-nya. Jadi karena mereka di situ ada banyak item ya. Contoh negara Singapura atau negara Belanda, itu semua sudah diterapkan di state variation-nya. Jadi aturan atau cara penanganannya seperti apa, packingnya seperti apa, itu mereka cantumkan di state variation seperti itu. Terima kasih bang. Kita lanjut ke segmen 3 bang, list of dangerous goods. Kita penasaran nih bang, untuk mengetahui jenis gigi bahayanya seperti apa, cara packingannya, kan ada banyak jenis, ratusan atau ribuan. Mungkin seperti apa cara mengetahuinya tuh kayak gimana bang? Nah, kalau di dangerous good itu ada banyak barang, memang banyak ya. Memang banyak barang berbahaya itu. Nah, di situ ada di tabel DGR tabel 4.2 atau list of dangerous good ya. List of dangerous good itu terdiri dari tabel yang berisi kolom-kolom. Kolom-kolom itulah di situ nanti terdapat ada UN number atau nomor identifikasi, ada PSN atau proper shipping name namanya, ada kelasnya, itu kelas berapa, ada hazard labelnya apa, explosive, flammable gas, flammable solid ya. Kemudian ada packing groupnya, tingkat bahaya ya. Ada packing group 1, 2 dan 3. Kemudian ada jumlah kuantitas maksimum yang diangkut, baik itu naik pesawat penumpang ataupun naik pesawat kargo seperti itu. Oke. Jadi bang, kalau misalnya kita yang mengirim barang di sini bang, jadi kita harus merujuk pada tabel 4.2 itu bang untuk memastikan keselamatan yang ada, atau bagaimana bang? Ya, untuk memastikan secara tepat dan benar ya, kita harus membuka di tabel 4.2. Nah, di tabel 4.2 ini atau list of dangerous goods ini itu terdiri dari barang berbahaya yang diurut dari abjad A sampai dengan Z. Itu. Nah, itu kita bisa lihat, kalau itu kan namanya barang-barang kimia atau nama-nama kimia ya. Nanti kita bisa lihat untuk nama lainnya itu ada di MSDS atau Material Safety Data Sheet. Coba lihat bang, kita lihat. Saya lihatkan bang. Lihatkan bang, gimana nih cara lihat? Oke, karena di sini sudah dibawa bukunya. Nah, di list of dangerous goods itu di sini ada halaman yang berwarna biru. Ya. Nah, di halaman berwarna biru ini itulah list of dangerous goods atau daftar barang berbahayanya. Di sini A sampai Z. Di sini ada kolom-kolom ya, dari A sampai dengan kolom N. Inilah nanti yang digunakan untuk mengidentifikasi barang berbahaya tersebut. Dilihat dari jenisnya, dilihat dari kelas, dilihat dari labelnya dan maksimumnya, sehingga tidak ada kesalahan ketika pengiriman barang berbahaya. Nah, di buku ini ya tebal ya, kan tebalnya begini. Tebalnya buku ini sebegini. Jadi buku ini memang bukan untuk dihafal. Jadi kalau buku ini memang untuk dibuka. Dibuka itu untuk memastikan bahwa barang itu memang betul-betul sesuai, baik itu dengan secara nama, secara nomor, secara jenis packingnya, secara kuantitasnya maksimumnya berapa, sehingga tidak ada kata-kata bilang biasanya atau kayaknya. Nah, misal kamu kirim barang kemarin itu bensin kira-kira berapa ya? Kayaknya itu kemarin 60 liter, itu maksimum segitu, atau 220 liter, sehingga tidak ada kesalahan. Memang buku ini untuk dibuka sehingga tidak ada seperti tadi. Kayaknya kita perlu buat seri selanjutnya Iya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau diundang lagi ya saya. Ya. Kita Oke bang, kita masuk ke segmen 4 yaitu Mixture and Solution. Saya tanya lagi nggak apa ya bang? Ya. Oh. Oke bang, begini, dalam pengangkutan biji
itu bisa digabung atau bagaimana proses pengemasannya? Atau saya misal membawa barang yang sudah tercampur, apa bisa misal saya bawa alkohol gitu Bang? Jadi kalau barang berbahaya itu boleh dicampur atau tidak, nanti kita lihat ada beberapa cara ya, atau cara penanganannya itu baik itu melalui tabel 93A itu ada segregation of package. Itu adalah tabel yang memang khusus untuk pemisahan kemasan. Nah, jadi memang diatur di tabel DJR 93A. Nah, untuk pencampuran itu bisa dilakukan. Itu namanya mixer and solution. Jadi kalau contohnya ada aseton, biasanya di aseton itu ada belakangnya aseton solution. Nah, kemudian ada alkohol ya, yang bisa dicampur dengan mungkin nitrogliserin dengan alkohol 5%, contohnya seperti itu. Jadi ada barang yang bisa dimix ya, atau dicampur, tapi di belakangnya tetap kita tambahkan ada solution ya, sehingga ada aceton solution dengan campuran berapa persen, seperti itu. Apa tadi tuh Bang Abang bilang larutan nitrogliserin tuh apa sih Bang? Apa sih? Tadi ada aseton dan nitrogliserin. Jadi kalau aseton itu ya namanya memang aseton ya, tapi itu adalah bahan yang kita gunakan untuk contohnya kita membersihkan kutex itu berwarna ini ya. Nah, itu seperti itu. Itu ada bahan yang namanya aseton. Mungkin sudah tercampur di bahan untuk pembersihan kutex itu. Itu yang nitrogliserin yang tadi itu maksudnya apa Bang? Oh iya, nitrogliserin. Jadi nitrogliserin itu umumnya digunakan di medis ya, karena nitrogliserin itu adalah obat untuk mencegah atau meredakan angina pectoris atau sesak dada, khususnya untuk penderita jantung koroner seperti itu. Itu dipakai di mana? Ya di rumah sakit, namanya obat-obatan itu hubungannya dengan medis seperti itu. Terima kasih ya Bang untuk penjelasannya yang sangat jelas tentang Dangerous Good di episode 2 ini. Semoga informasi ini membantu penonton ataupun mahasiswa-siswa yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang transportasi barang berbahaya. Ya. Sepertinya seru dan menegangkan ya Bang. Saya harap juga mungkin para penonton ataupun mungkin siswa ya untuk bisa mendukung program PTP ini ya. Karena program PTP ini adalah pengembangan teknologi pembelajaran yang dikhususkan bagi para siswa ataupun penonton sekalian agar dapat memahami materi-materi atau pembelajaran dengan apa namanya. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast PTP kami di seri selanjutnya. Selalu ingat keselamatan adalah yang utama. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat datang kembali di podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Perkenalkan, saya Dharma, PTP Ahli Muda di Poltek Bank Jayapura. Di episode 3 kali ini, kita akan kembali membahas tentang Dangerous Good, namun kali ini lebih dalam, lebih detail lagi, yaitu terkait dengan General Packaging Requirement, Packaging Specification, dan juga Packaging Performance Test. Di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sama, yaitu Pak Riri Nasra. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah bergabung, Pak. Ya, terima kasih telah diundang kembali di podcast ketiga kali ini ya. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Bapak, Ibu, dan teman-teman juga yang sedang menunaikan ibadah puasa.
tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita mulai segmen 1, yaitu General Packaging Requirement. Langsung saja Pak Ririn, pertanyaan saya yang pertama. Pengemasan barang berbahaya itu bisa dikatakan aman itu jika memenuhi persyaratan apa saja ya Pak? Oke, untuk dikatakan aman, ada beberapa persyaratan memang yang harus dipenuhi ya. Di sini khususnya sebagai shipper, di situ ada secara spesifik sendiri. Itu bisa kita lihat di DJR 5012 ya, di mana dia harus memastikan bahwa kemasan yang digunakan itu aman dan layak untuk diisi dengan barang berbahaya. Kemudian dia kuantitasnya tidak melebihi dari batas maksimum kemasan yang seharusnya. Kemudian ada di DJR 5024, kemasan yang aman ini dilihat dari komponen atau materialnya. Untuk membuat kemasan tersebut itu memang dia cukup kuat ataupun memang kuat sehingga dia tahan terhadap getaran ataupun goncangan. Kemudian di sini tentunya sebagai penanggung jawab dia harus memastikan bahwa dokumen sebagai persyaratan itu sama dengan jenis kemasan yang akan digunakan. Misal saya menggunakan drum, berarti yang tertera di dokumen itu haruslah drum. Kemudian dilakukan pengetesan, tentunya kemasan itu sebelum digunakan telah melakukan uji ya atau pengetesan terlebih dahulu. Itu bisa kita lihat di DJR tabel 50C. Di situ adalah daftar kemasan yang memang telah diuji sehingga telah kuat ataupun dia cukup kuat dengan standar yang telah ditetapkan oleh IATA ya. Dia sudah masuk di standar UN seperti itu. Baik Pak Ririn, jika jenis barang berbahayanya itu berbeda, apakah pengemasannya bisa digabung atau dipisah? Untuk kasus seperti itu atau hal seperti itu kita bisa lihat di contohnya di DJR tabel 93A. Itu adalah segregation of package atau pemisahan kemasan, di mana ada barang yang boleh digabung, ada yang memang harus dipisah atau tidak boleh digabung. Contohnya di sini ada di kelas 4 divisi 3 atau dangerous when wet, kemudian ada korosif atau kelas 8 ini, di mana korosif itu dia sifatnya cair atau cairan. Kemudian kelas 4 divisi 3 itu adalah dangerous when wet. Contohnya di korosif itu air aki, yang dangerous when wet itu adalah kalsium karbid. Karbid di mana ketika dia terkena cairan dia akan meledak sehingga dia memang membutuhkan pemisahan. Nah, di tabel itu ada tanda silang atau intersection, di mana jika terdapat tanda silang maka kelas tersebut tidak bisa digabung. Nah, kemudian kita juga mencantumkan kode sesuai dengan packing instruction. Misal di situ packing instruction 353 ya. 353 nanti kita sesuaikan di situ dengan maksimum kuantitinya di packing instruction. Kemudian untuk outernya kita bisa lihat di tabel 50C. Di situ ada kode-kode kemasan. Misal 1A1, 1A2, 4D, 4A, 4G ya seperti itu. Nah, itu bisa kalian lihat di DJR tabel 50C seperti itu. Kemudian ada rumus. Di DJR itu ada rumus ya. Jadi kalau pengenangan digi itu kita bukan pelajaran matematika sih, cuma ada rumusnya. Di situ apabila ada barang yang berbahaya berbeda dikemas dalam satu kemasan luar,
maka kita gunakan rumus namanya key value. Key value itu dia rumusnya key sama dengan N1 per M1 ditambah N2 per M2 ditambah N3 per M3. Itu akan berlanjut terus jika barangnya ada banyak. Kalau 3 berarti sampai di N3 per M3. Kalau ada 10 berarti N10 per M10 seperti itu. Baik, Pak Ridin. Rumus key value tersebut apakah untuk semua kondisi, Pak Ridin? Ya, rumus key value ini atau rumus key ini berlaku apabila ada barang berbahaya yang berbeda dikemas dalam satu kemasan luar atau satu OP, outer packaging. Ya, jadi kalau di referensinya itu kalian bisa lihat di DJR 50211.G, di situ ada rumus key, di mana nilai key nantinya itu tidak melebihi dari 1. Kalau lebih dari 1 maka barang tersebut tidak boleh diangkut naik ke pesawat udara. Jadi kalau dia mempunyai kemasan dalam maka kita hitung nilai key. Ya, kalau ada berbeda kemasan dalam satu kemasan luar, nilai key-nya berlaku. Tapi kalau dia dipisah, masing-masing kemasan dikemas dalam satu kemasan luar sendiri-sendiri, maka nilai key-nya tidak berlaku. Baik, Pak Ridin, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua, kita akan membahas tentang packaging specification. Izin Pak Ridin, yang mau saya tanyakan adalah, di kemasan itu kan ada beberapa simbol-simbol, label-label. Iya. Bisa tolong dijelaskan, Pak, itu simbol-simbol itu apa tuh, Pak? Simbol itu adalah ada yang berupa label, ada hazard label, ada handling label, ada orientation label, ada specification packaging marking, dan tanda-tanda lainnya. Contohnya itu bisa kita lihat di DJR 72A. Di 72A itu ada gambar tapi berupa box di sini, packagingnya berupa box. Di situ itu, nah bisa kita lihat videonya. Baik, di figur 72A ini kita bisa lihat ada kemasannya seperti ini, ada beberapa banyak simbol, ada label-labelnya seperti ini. Nah, contohnya di sini ada asetil iodid, ada namanya, ada kemudian nomor UN-nya berapa, kemudian net quantity-nya berapa liter atau berapa kilo. Kemudian di sini ada shipper. Shipper itu pengirimnya dari mana? Kita bisa lihat di sini dari Chemival Limited dari London, kemudian konsigninya dia dari Jerman, dari Farrell GmbH Hagen Gering 14. Kemudian di sini ada hazard label. Hazard labelnya ini adalah kelas 3, kelas 3 atau flammable liquid. Kemudian di sini ada label penanganan atau cargo aircraft only. Jadi dia kalau naik ke pesawat udara ya, yang penumpang, dia tidak diperbolehkan karena di sini adalah cargo aircraft only. Kemudian di sini ada orientation label. Orientation label ini kalau kita lihat ada di dua sisi. Ini adalah untuk tanda panah naik ke atas. Kita bisa lihat ada di dua sisi, ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Ada dua sisi. Kemudian di sini ada UN specification packaging marking, yaitu ada keterangan 4G, X20, S13, garis miring GB, garis miring 8234. Di mana 4G ini adalah kemasan untuk fiber board box, kemudian X ini untuk packing group 1, kemudian 20 ini untuk gross weight-nya. Setelah ditimbang maksimumnya dapatnya 20 kilo, berarti di sini adalah berat kotornya. Kemudian S ini apabila dia menggunakan kemasan dalam. Nah kemudian ada 13 ini adalah tahun pembuatannya. Untuk kemasannya ini di tahun 2013. Kalau di tahun 2025 dibuat, maka di sini adalah 25. Nah kemudian ada GB, ini adalah kode negaranya. Kode negaranya dari Great Britain. Dan 8234 ini adalah nomor pabrik atau nomor kemasan yang ada di
kemasan tersebut ya. Ini nomor serinya di 8234. Baik Pak Ririn, kita masuk ke segmen terakhir yaitu segmen ketiga. Jikalau yang pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan requirement, persyaratannya, yang kedua terkait spesifikasi, yang ketiga ini menarik Pak Ririn, yaitu terkait dengan performing testnya. Langsung saja pertanyaan saja Pak, pengujiannya seperti apa ya yang dilakukan di performing test ini Pak? Tolong dijelaskan Pak Ririn. Oh, untuk tes ya. Untuk pengujian barang berbahaya itu jadi masing-masing itu ada beberapa pengetesan. Contohnya ada drop test atau tes jatuh, kemudian ada leak proofness test atau untuk kita mencegah bagaimana kemasan itu dia tidak bocor. Kemudian ada hydraulic test, itu untuk menguji tekanan ketika ada dia di press atau tumpukan-tumpukan barang seperti itu. Kemudian ada stacking test, itu untuk mencegah ketika terjadi stuck atau ada guncangan, getaran seperti itu, sehingga dilakukan pengujian seperti itu. Sama seperti kita membeli handphone itu kan kita tidak asal langsung beli aja begitu ya. Itu pun dari perusahaannya itu pastinya telah dilakukan uji coba atau pengujian dari handphone tersebut, entah itu dibanting, entah itu dites dipres, entah itu dites menggunakan air sehingga tingkat kebocorannya seperti apa ya, sama seperti itu. Baik Pak Rin, jikalau sudah dites, kan ada hasilnya ini Pak ya. Nah, kira-kira untuk hasilnya bisa dijelaskan sedikit Pak Rin, silakan. Nah, di hasilnya ini nanti keluarlah test report. Test report itu nanti adalah hasil yang keluar dari perusahaan ya, karena namanya kemasan itu biasa dikelola oleh perusahaan itu ada perusahaan kemasan. Di situ nanti sesuai dengan standar UN-nya pengetesannya seperti apa. Nah, keluarlah test report. Test report di situ nanti tertera dari nama, alamat, kemudian tempat pengujiannya di mana, tanggal pengujiannya kapan, kemudian kapasitas maksimum untuk kemasan itu berapa liter, berapa kilo, kemudian ada deskripsi pengujiannya seperti apa, entah itu menggunakan drop test, menggunakan stacking test, menggunakan hydraulic test ya. Kemudian ada deskripsi hasil yang keluar seperti apa. Oh, ini telah dilakukan pengujian dan hasilnya baik, seperti itu. Nah, terakhir itu ada nama dan tanda tangan ya. Nama dan tanda tangan itu bagi yang memeriksa itu dari perusahaan apa, sehingga keluarlah hasil tes reportnya. Kalau hasil reportnya tidak bagus, tidak baik atau tidak bagus begitu Pak? Nah, maka kemasan tersebut tidak dipersyaratkan untuk digunakan dalam pengemasan biji. Nah, hasilnya lagi itu bisa dituliskan, umpamanya menggunakan ISO sekian dengan judulnya pengetesan silinder menggunakan tekanan. Nah, di situ lagi ada hasilnya untuk validasi masa berlakunya. Masa berlaku umpamanya berlaku sampai tanggal berapa tahun berapa, umpamanya 24 Desember 2027 seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ririn atas waktu luangnya dan juga berbagi ilmunya. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ya, harapan saya juga seperti itu, bisa bermanfaat bagi para penonton, baik yang berkaitan langsung dengan dangerous good ataupun yang baru ingin mempelajari tentang barang berbahaya. Seperti itu. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen pada channel ini. Selalu ingat, keselamatan adalah hal yang utama.
Sampai jumpa. Salam pro prestasi. Toron bisa, toron bersaudara. Kalau ada acceptance checklist, ada juga acceptance prosedur atau prosedur penerimaan. Ini terkait nanti barang berbahaya yang masuk ke kargo, ya. Halo Sobat Penerbangan, selamat datang kembali di podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Dalam episode 3 telah dibahas tentang General Packing Requirement, Packaging Specification, dan Packaging Performance Test. Kali ini kita akan membahas tentang materi antara lain Shipper Declaration of Dangerous Good, Airway Bill, Dangerous Good Occurrence Report, Dangerous Good Acceptance Checklist, Acceptance Procedure, termasuk di dalamnya ada Storage Procedure dan Loading Procedure. Selanjutnya, Inspection Procedure, dan materi terakhir Emergency Procedure. Kembali lagi, saya dan Marisa ditemani narasumber kita yang merupakan ahli di bidang ini, Bang Ririn. Selamat datang kembali. Baik Bang, sekarang kita masuk ke segmen pertama ya Kak. Langsung saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan Shipper Declaration of DG ini Bang? Shipper Declaration adalah surat pernyataan pengirim. Jadi ShipDec ini atau Shipper Declaration ini adalah dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan DG. Jadi pengangkutan DG itu memerlukan 3 dokumen, ada Shipper Declaration, ada SMU atau Airway Bill, dan NOTOC. Untuk Shipper Declaration ini adalah form nanti yang diisi oleh pengirim apabila mengirim barang berbahaya. Nah, di ShipDec ini bisa dilihat contoh cara pengisian formnya seperti apa, bisa dilihat di DGR 816, dan untuk contoh gambarannya seperti apa bisa dilihat di Vigo 81F. Nah, di situ ada bisa dilihat nama pengirim dan penerimanya, kemudian nomor airway bill atau SIM-nya berapa, kemudian di situ ada jenis pengangkutannya, ada yang radioaktif dan non radioaktif, ada alamat bandaranya di situ atau bandara asal dan bandara tujuan, kemudian ada tabel-tabel di bawahnya di situ terkait dengan barang berbahaya, ada dari nomor UN-nya berapa, proper shipping-nya apa, kemudian hazard label-nya apa, packing group, packing instruction, dan net quantity serta authorization-nya seperti apa ya. Di situ dituangkan di tabel atau form yang ada di Shipper Declaration. Kemudian di bawahnya lagi ada additional handling atau penanganan tambahan jika memerlukan penanganan tambahan. Di bawahnya itu ada pengirim, baik itu individu ataupun perusahaan, dan ada tanggal dan tanda tangan. Nah, ini harus disertakan pada saat pengiriman barang berbahaya untuk memastikan bahwa pengirim ini mengirim barang berbahaya yang dicantumkan di dalam dokumen Shipper Declaration ini. Oke. Seperti itu. Baik Bang, kita langsung ke segmen 2, Airway Bill nih Bang. Ya. Nah, bisa dijelaskan Bang, apa nih yang dimaksud dengan Airway Bill dan contohnya seperti apa Bang? Ya, jadi kalau untuk Airway Bill sendiri, itu adalah surat muatan udara. Itu juga dokumen dalam pengangkutan barang berbahaya. Tapi untuk Airway Bill sendiri atau surat muatan udara ini bisa digunakan baik itu untuk barang berbahaya ataupun yang non-dangerous good atau yang bukan barang berbahaya. Contohnya kita membawa perabotan atau peralatan rumah tangga ataupun barang keperluan sehari-hari seperti untuk barang bahan makanan seperti beras, kemudian minyak dan lain-lain, itu masuknya di surat muatan udara sebagai kargo umum. Nah, di Airway Bill ini ada yang hampir sama dengan shipper. Contoh untuk pengangkutan DG, di situ tetap disertakan umpamanya pada beberapa pieces. Itu kalau untuk kargo, kalau untuk barang berbahaya berarti ada dangerous good as per attached cargo aircraft only apabila dia naik pesawat kargo. Di situ ada jenis
barang berbahayanya apa, ada nomor UN-nya juga berapa, itu bisa dilihat di surat muatan udara yang nantinya akan dilampirkan nomornya di Shipper Declaration. Nah, untuk contoh referensinya itu bisa dilihat di 82A sampai di 82H. Nah, untuk RW Bill sendiri seperti itu. Oke, baik Kak. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga ya Bang, DG Occurrence Report. Apa sih yang dimaksud dengan DG Occurrence Report itu? DG Occurrence Report adalah report atau pelaporan pada saat terjadi insiden yang melibatkan barang berbahaya. Nah, di situ terkait nanti pengisiannya ini ada nomor flight-nya berapa, kemudian dari bandara mana ke bandara mana, kemudian jenis insidennya seperti apa, ya, itu bisa dituliskan di deskripsi. Nah, ini nantinya untuk dilaporkan apabila terjadi insiden, sehingga kita menyertakan DG Occurrence Report untuk diketahui dari pihak kargo ataupun dari pihak personil yang terkait penanganan barang berbahaya untuk dapat ditangani segera. Seperti itu. Baik Bang, wah ini menarik juga ya. Kita lanjut ke segmen keempat Bang, acceptance checklist nih. Ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan acceptance checklist nih Bang? Acceptance checklist adalah checklist yang diisi oleh checker. Nah, si checker ini nanti memeriksa acceptance checklistnya apakah barang tersebut itu dapat dikirim atau tidak. Dari checkernya itu. Nah di situ ada kotak-kotak yang harus diisi. Ada yang yes, no, or not applicable atau not available atau yang tidak tersedia. Nah di situ jika ada di checklist no, maka barang tersebut terdapat sesuatu yang salah di situ. Nah, jika terjadi kesalahan, acceptance checklist ini akan diserahkan kopiannya kepada shipper untuk dilakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan bisa dikembalikan lagi kargo untuk diproses pengiriman seperti itu. Nah, di acceptance checklist ini di situ terkait nanti checklist tentang dokumen, ya, dokumennya seperti apa, isinya bagaimana, perhitungan nilai key-nya seperti apa. Kemudian ada packagingnya seperti apa, ya, nomor specification packaging markingnya seperti apa. Kemudian ada marking and labeling. Marking and labeling ini terkait dengan penempatan dari label ataupun marka-marka yang ada di packaging. Nah, petugas checker ini memeriksa semuanya terkait dengan packaging, marking and labeling, kemudian dokumentasinya dan autorisasinya seperti apa. Kemudian dia terakhir itu mengisi nama petugas pemeriksa, kemudian ada tanggal, waktu, dan kemudian apabila tidak ada masalah, maka barang tersebut dapat diproses untuk dilakukan pemuatan pesawat udara untuk dikirim. Oke, baik Bang. Sekarang kita masuk ke segmen yang kelima, yaitu acceptance procedure. Apa sih yang dimaksud dengan acceptance procedure itu, Bang? Kalau ada acceptance checklist, ada juga acceptance prosedur atau prosedur penerimaan. Ini terkait nanti barang berbahaya yang masuk ke kargo. Ya, nanti masuk ke kargo itu ada prosedur penerimaannya seperti apa, terkait nanti dengan storage, penyimpanan, dan pemuatan ke pesawat udara. Itu tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilalui ketika shipper memasukkan barang ke kargo. Nah, di situ ada prosedur penyimpanannya seperti apa. Karena ada barang berbahaya yang memerlukan penanganan khusus dari segi penyimpanan. Entah itu dia memerlukan pendingin udara atau pemanas ruangan, ya, ataupun pengalas, ya, atau alas di bagian bawah penyimpanan. Nah, itu untuk mencegah apabila terjadi insiden barang berbahaya ketika disimpan, ketika dia bocor, maka dia tidak langsung berdampak ke lingkungan yang ada di
kargo, sehingga dia butuh penyimpanan yang memang ekstra khusus agar barang berbahaya itu tetap dalam kondisi yang aman ketika dalam penyimpanan sebelum dimuat. Nah, untuk prosedur pemuatan sendiri itu ada prosedur, entah dia harus di tempat teduh, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, ataupun dia harus tidak boleh di lantai. Nah, itu ada prosedurnya. Nah, untuk referensinya bisa dilihat untuk storage itu di DDR 9.1, dan untuk loading itu bisa dilihat di 9.3. Nah, jadi sebelum diangkut pesawat udara itu ada kan antri kan, itu ada prosedur entah disimpan di palet atau seperti gerobak sebelum diangkut ke pesawat udara. Tentunya petugas sudah mengetahui prosedur seperti apa yang harus dilakukan seperti itu. Baik Bang, kita lanjut ke segmen 6, inspection prosedur nih Bang. Abang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan inspection prosedur? Inspection prosedur adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam hal menginspeksi, terutama apabila terjadi insiden yang terkait dengan barang berbahaya. Di mana inspeksi ini adalah respon cepat dari petugas untuk mengetahui apabila terjadi insidennya terjadi di mana, kemudian yang terdampak itu barang berbahaya seperti apa. Jika sudah diketahui, maka petugas inspeksi ini harus segera melakukan perbaikan. Perbaikan ini dalam artian jika terjadi kebocoran, dia harus segera menempel ke barang berbahaya tersebut bahwa telah terjadi kebocoran ataupun kerusakan pada packaging, sehingga menjadi penanda bagi personil lain agar tidak didekati seperti itu. Jadi tujuan inspeksi ini adalah untuk segera mengamankan barang berbahaya yang terkena insiden agar tidak berdekatan dengan personil sehingga dapat mengganggu aktivitas apabila terjadi reaksi dari barang berbahaya tersebut. Seperti itu. Oke, baik Bang. Sekarang kita masuk ke segmen ke-7, segmen terakhir, yaitu emergency prosedur. Mungkin Abang bisa jelaskan apa sih yang dimaksud dengan emergency prosedur itu, Bang? Untuk emergency prosedur itu adalah prosedur tanggap darurat yang dilakukan oleh personil. Di sini ada berapa personil? Ada personil kargo, ada personil keamanan, ada personil keselamatan penerbangan. Nah, di sini bisa dilihat di referensinya di IRG atau Emergency Response Guide, adalah panduan untuk personil dalam hal penanganan barang berbahaya apabila terjadi insiden, cara penanganan kebakarannya seperti apa, terus penanganan lukanya seperti apa bila terkena barang berbahaya harus seperti apa, entah itu harus dioles gel ataupun menggunakan air, ya, sehingga personil sudah tahu apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Di situ juga dijelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh barang berbahaya apabila bereaksi seperti itu. Baik Bang, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas tentang mata kuliah Dangerous Goods. Dan ini merupakan episode terakhir ya. Episode terakhir. Semoga informasi ini membantu para penonton ataupun mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Dangerous Goods. Sebagai penutup, bisakah Abang berikan kesimpulan keseluruhan mengenai materi Dangerous Goods ini, Bang? Jadi untuk Dangerous Goods ini dari episode 1 sampai episode 4 ini ada beberapa materi yang terkandung di dalamnya, di mana saya harap bagi para penonton ataupun para peserta yang ingin mempelajari Dangerous Goods, saya harap tidak takut ya dengan buku yang tebal, karena Dangerous Goods itu saya rasa menyenangkan untuk dipelajari. Seperti sebuah kamus, kita harus membuka halaman per halaman sampai halaman belakang pun kita nanti pelajari situ, karena di Dangerous Goods itu semua kita pelajari dari identifikasi,
kemudian packaging, kemudian marking and labeling, kemudian dokumentasinya seperti apa, kemudian checklistnya seperti apa, inspeksinya seperti apa, itu semua itu dipelajari sehingga barang berbahaya yang akan kita kirim ini selamat dari proses penerimaannya di bandara sampai tiba di tempat tujuan seperti ini. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyimak podcast kami dari episode 1 sampai episode terakhir ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast PTP Poltek Bank Jayapura di seri selanjutnya. Selalu ingat keselamatan adalah yang utama. Sampai jumpa. Salam pro prestasi, torang bisa, torang bersaudara. Sampai jumpa. Bye-bye.